gue Budi. Waktu itu pas persiapan gue ke Gunung Lawu itu gue berantakan. Soalnya gara-gara carrier gue yang 85 liter itu dibongkar total dari apa yang gue bawa. Jadi carrier gue itu dipakai buat bawa tenda doang. Jadi isi-isi dari tas carrier gue itu dibagi jadi 4, ada di Delangga, ada di Rian, di Ahnaf, sama di tasnya Kak Karama. Oke, reportase pertama ini posisi lagi di SMA Global Islamic School. Sekarang jam 13.36, kita mau menuju Kampung Rambutan. Tadi dapat info katanya macet total, tapi mudah-mudahan perjalanan kita bisa sesuai dengan target gitu ya. Please don't bury us, I got you. Yang paling berkesan waktu gue naik Gunung Lawu adalah dimana waktu pagi-pagi siap-siap. Gue tuh baru siap-siap, pokoknya baru beli ransel tuh semalam sebelumnya ya kan, baru beli carrier. Habis itu besoknya baru siap-siap masukin anduk, baju, semua barang-barang baru masuk. Dan ternyata gue cuman disiapin uang bekal cuman berapa waktu itu dikasih? Oh cuman 200.000 sama ibu gue dikasih. Terus gue berangkat aja sampai sekolah, ketemu Kalabib sama anak-anak yang lain. Udah, oke siap semua, siap, oke. Langsung naik mobil berangkat ke terminal. Oke, di terminal langsung naik bis ya kan. Masukin tas, masukin carrier, langsung naik ke atas bis. Pas nyampe di atas bis, si bos kan duduknya sebelah gue di Padoni kan, nominasis. Dia duduk sebelah gue, terus dia sambil ngitung uang. Segini. Kok kurang ya, Do ya? Gitu kan. Terus kok kurang ya, Do ya? Terus gue juga bingung lah, kok kurang bos gitu kan. Terus akhirnya, kok kurang ya? Terus tiba-tiba dia mikir, yang bayar siapa? Terus angkat tangan semua kan. Terus gue juga angkat tangan gitu, bingung ya kan. Terus tiba-tiba ternyata, "Dok, lu udah bayar seriusan?" Terus gue inget-inget lagi, wah beneran belum bos. Solo Oke, kita sudah mulai berangkat dari Pasar Rebo menuju Solo. Kita nanjak Gunung Lawu. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. Jadi kita sesama blogging blogger. Oke. Calls to me from the treetops of this world. A balance, feeling free. I'm a part of this place of birth. Sekarang 18.56, mau tuker tiket dulu, mau makan malam sebelum nanti kita lanjut lagi perjalanan. Pokoknya ditungguin aja, insya Allah perjalanan kita lancar, aman, dan tidak ada hambatan. Ya. Oke, baik, kita sekarang di rumah makan Taman Sari. Kita istirahat sejenak untuk isi perut. Ya udah lapar nih dari tadi di bis mulu, capek. Ya makan. Ini udah jam 19.34. Kita udah kenyang semua. Tadi gua makan sebanyak ini nih. Saking laparnya. Tadi habis makan, sholat, dan ada insiden Siswanto. Kayaknya itu baper banget itu. Juga terminal. Kita sampai ada yang jamaah, kita nggak ikut sholat. Nggak ikut sholat jamaah, kita sendiri. Saking buru-burunya nih, orang di sebelah baru selesai sholat maghrib. Assalamualaikum, kita udah sholat isya.
Sekarang pukul 2.31 atau setengah 3. Kita lagi pada sibuk ngecas. Yang tadi gue kira udah sampai, ternyata kita di Semarang. Masih 414 kilo lagi. 14 km lagi. Kita kayaknya lagi di benteng perang nih. Gak tahu gua terminal atau bukan. Tadi pas tidur kayak perut udah mulai mules-mules, gua nggak ngerti gua itu apaan. Mudah-mudahan tuh bukan gejala-gejala seperti perjalanan sebelumnya. Makanya air udah habis tuh, ya mudah-mudahan lah nggak ada apa-apa gitu ya. Nanti waktu naik perut kagak sakit, nggak ada gejala-gejala batu ginjal yang berkontraksi gitu ya. Sekarang jam 7.21 sampai di terminal Tawangmangu. Kita transit lagi. Kita mau transit lagi di sini, kemudian menuju ke base camp Cimol Kandang. Masih lapar ya kayak anak-anak. Habis ini ntar kita makan dulu. Tuh anak-anak lagi pada packing-packing. Pukul 08.55 kita lagi isi stamina dulu sebelum kita naik. Nanti lagi nunggu sate kelinci lama, lapar. Pokoknya nanti ikutin perjalanan kita ya selanjutnya. Dadah. Sampai di pos pertama pendakian. Seperti biasa dalam setiap perjalanan ada aturan dan tata tertib. Ya. Yang paling kita tekankan adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dalam kegiatan pendakian ini tata tertib yang sudah diterapkan oleh para pengurus Gunung Lawu ini harus kita taati. Terutama satu, ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, saya nggak akan segan-segan menegurnya. Ya. Dan sampah tidak ditinggalkan, bawa kembali. Ya. Karena kita di sini membawa misi juga melestarikan lingkungan. Jadi jangan sampai ada yang saya lihat atau semuanya sampah disebarangin. Masukin lagi ke tas. Ya. Kedua, jaga perilaku perkataan. Jangan sembarangan bercanda kebablasan seperti yang sudah-sudah. Oke, perjalanan pun dimulai. Setelah tadi kita mengisi perut dan cuci-cuci muka, sekarang pukul 10.14. Baru aja kita tadi briefing sebentar. Terus maklumat dari para pembina dan pemimpin ekspedisi. Semoga perjalanan kita dilindungi, diberkahi, tidak ada niat kesombongan waktu kita berangkat. I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Asik sekali bawain tas gue. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs, darling. Ini saya Arthur Nakinardi bersama dengan grup saya Pos 2 dan Pos 3. Kita masih berada di Studio Alam.
Udah sampai di pos 1 bentar lagi. Bentar, bentar. Sampai di pos 1. Sekarang pukul 11.51. 11.51 kami dari rombongan pertama telah sampai di pos 1. Pos 1 itu 2167 mdpl. Kita sekarang sudah menunggu rombongan yang kedua dan ketiga yang di bawah. Kira-kira 10 menit kita akan sampai. Kita rame-rame karena posisinya juga lagi long weekend, makanya juga ternyata banyak juga sih yang memilih weekend di alam seperti kita, memilih untuk camping di Gunung Lawu. Ya nanti kita tunggulah rombongan 2 dan rombongan 3. Kalau mereka udah nyampe pos 1, maka kita jalan. Dari tadi kita jalan cuma 300-an mdpl. 1 jam setengah. Lumayan, masih punya banyak tenaga. Sampai ketemu lagi. Sekarang pukul 13.13. 3 jam kita boy, udah naik. Dan Nyoman. kabut sudah menguasai area ini. Dan kami pun merasa letih sekali. Kan kalau OSIS itu emang sering naik gunung kan. Kita pernah naik Gunung Prau, Gunung Gede. Nah pas Gunung Lawu ini berkesan banget lah, beda banget daripada sebelum-sebelumnya. Soalnya Dedi gue ikut dan itu pertama kali gue naik. Sebenarnya gue pernah naik Gunung Bromo sama Dedi gue, tapi kalau yang benar-benar ekstrim banget tuh baru kali ini sama Dedi gue. Itu benar-benar ngerasain banget hubungan antara ayah dengan anak. Allah. Lu foto bikin gini. Ya, nama gue Hasan, jadi gue bakal ceritain tentang pendakian gue di Lawu. Itu pendakian pertama gue, dan itu ke Lawu. Bisa dibayangin, Lawu tuh bukan buat gunung pemula, jadi ya gitu. Dan kebetulan gue tuh di rombongan yang pertama. Nah, di rombongan pertama tuh bener-bener ngebut banget, istirahatnya dikit. Dan gue sama Kanata tuh cuman berdua yang pertama kali naik gunung. Dan kita bener-bener ngos-ngosan. Kita akhirnya sampai di pos 2 Taman Sari Atas, 2420 mdpl. Berarti kita cuma nyampe dari pos 1 ke pos 2 300 mdpl. Perjalanan masih panjang, berarti sekitar 800 mdpl. Sesuai dengan konsepnya sih kayaknya masih 3 pos lagi. Ya udahlah, kita istirahat dulu, menghangatkan tubuh, makan siang. Ini juga lagi ada kabut nih, kayak perjalanan buat daki juga agak berat. Ya, semoga cuaca tetap bagus biar kita bisa jalan dengan lancar.
sekarang tadi dapat komando dari pemimpin ekspedisinya. Kita kayaknya menetap di pos 3 dulu. Nanti nunggu mereka sampai pos 3, kitanya juga istirahat makan yang belum sholat. Kemudian nanti kalau kita sanggup ke pos 4, maka kita bergerak ke pos 4. Setelah berjalan 2,5 jam, akhirnya rombongan pertama nyampe juga di pos Penggik. Nggak tahu nih 2780 atau 2819, tapi pada intinya kita udah di Dersawan, teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di reportase berikutnya. Kondisi yang tertatih-tatih, sempat kayak tadi di rombongan agak pesimis juga gitu ya, karena jalurnya kok nggak kelihatan ujungnya gitu ya. Tapi tadi do the best, akhirnya kelihatan juga. Dan kita sekarang ada di posisi untuk bisa ngecamp, makan dan istirahat. Di mana posisi kita? Ada di pos 4 Cokro Suryo, 3135 mdpl. Praktis berarti sekitar 100 mdpl lagi kita bisa sampai puncak. Tapi kayaknya besok pagi aja. Kita kayaknya harus sadar dan tahu batasan sama fisik-fisik kita. Oh ya, waktu pas di puncak, waktu pas di pos 4 atau pos berapa sih itu, pos 4 itu kelompok gua nggak bawa alat masak, tapi ada bahan makanannya. Jadi itu kita minjam, terus minjam punya orang, tapi kebakaran. Gara-gara si Rio salah masang tabung gas, terus sampai diliatin orang-orang, sampai gosong itu penggorengannya sama wajannya. Jam 6:17 kita lagi on the way ke pos 4 menyamperin teman-teman kita yang duluan ke sana. Habis itu kita mau ke pos 5 alias puncak. Ikutin kita lihat, terus ya. Lihat. Shorty get down, good lord. Baby got him open all over town. Strictly bitch, she don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is a forte, each and every day. True play away, I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash fast when it comes to Revolution. On when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can hit? I like the way you work it. No diggity. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. Like to bag it up. She's got class and style. Knowledge by the pound. Baby, never cry. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Words to words, things to verbs. Lovers and girls so freak what you love. Only with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay your play just for shorty bang bang to look your way. Ya, halo. Sekarang kita sedang menuju ke pos 5 dan pukul 11:10. Ya. Kita sedang on the way ke pos 5 dan ke pos 5 itu waktunya sekitaran sejam itu kalau nggak istirahat, dan nanti begitu di sana kita 15 menit menuju puncak. Ya, kita sudah sampai hampir mencapai puncak Argo Dumilah, Gunung Lawu, 3265 mdpl. Perjalanan kita ke atas kurang lebih sekitar 15-30 menit kalau lancar. Mudah-mudahan sampai ke atas kita bisa lancar. Saya sendiri, ini adalah pendakian ketiga saya.
Yang pertama tahun 94, yang kedua tahun 95, yang sekarang ini bersama SMA Global Islamic School. Oke, on the way menuju puncak, 15 menit lagi. Anak-anak juga kayak udah siap-siap. Nanti dari sana kita coba mampir ke Mboyem, terus turun via Cemoro Sewu nih. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I like to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I like to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I like to bag it up. Siapa kita? OSIS Genre. Mana kita? Puncak Gunung Lawu. Ketinggian berapa? 3265 mdpl. Oke, ini reportase memang tidak terakhir, tapi ini reportase yang paling puncak di pukul 13.18. Memang kita nggak dapat lautan awan, tapi alhamdulillah kita sampai pada titik tujuan kita, puncak di Gunung Lawu 3265 Hargodumilah. Doain aja kita bisa sampai ke bawah ke base camp via Cemoro Sewu dan kita nanti bisa balik ke Malioboro dan kita bisa aman, tidak ada tantangan dan halangan, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Oke, OSIS Genre for Revolution. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Jadi hal yang paling berkesan pas naik ke Gunung Lawu itu bagi saya pas turunnya, soalnya pas turun kan saya ada di rombongan paling belakang tuh. Nah di situ kenapa saya bisa ada di paling belakang, soalnya saya dalam posisi nggak pakai sepatu gunung, pakainya sepatu lari, dan itu tuh licin banget soalnya kan di gunung, jadi kan takut kan turunnya, terus baru pertama kali naik gunung juga. Nah di situ tuh rombongannya emang agak lama jalannya, terus banyak istirahat, cuman ya nggak apa-apa sih. Tapi saya sebenarnya tuh nggak bisa lama-lama istirahat. Jadi kalau udah kelamaan tuh bawaannya capek. Akhirnya kan saya maksain ke bawah. Terus kesannya itu adalah kali pertamanya saya kena asma. Nggak tahu itu asma atau bukan, pokoknya sesak napas, benar-benar nggak bisa napas, kehilangan napas, terus kayak bener-bener nggak tahu lagi harus ngapain. Akhirnya cuman bisa nyesek gitu, terus ditolongin orang-orang yang nggak dikenal. Itu malu banget, cuman ya makasih buat orang itu. Nama gue Rio. Pengalaman yang paling berkesan di trip ekspedisi Gunung Lawu, gue hilang 2 kali. Yang pertama di Gunung Lawu itu gue hilang karena kebelet BAB. Jadi gue nyatu sama rombongan 2. Terus abis itu gue duluan pergi duluan sampai pokoknya pas jam 6:30 itu gue sendirian di tengah-tengah hutan belantara untuk nyusul rombongan 1. Akhirnya ketemu di pos 1. Pas nyampe mereka semua panik pada nyariin gue. Gue cuma tahu-tahu dong pas nyampe. Hai, ketemu lagi dengan gue setelah berhari-hari. Akhirnya kita udah turun dan sekarang ada di rumahnya omnya Bule.
Nih, Rangga lagi beres-beres tadi. Habis selesai beres-beres, kita mau nyusul teman-teman yang lagi makan. Akhirnya kan kita juga bisa turun dan bertemu lagi. Ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Halo. Oke, sekarang kita udah mau berangkat mau menuju ke Parangtritis dan Malioboro. Kita sering meluangkan waktu, nikmati bersama. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju pantai Parangtritis. Sekarang pukul 4:09. Kira-kira kita akan sampai berapa jam sih sudah? 45 menit lah. 45 menit. Oh, 45 menit. Jadi kita sangat berharap kita bisa menyaksikan sunset di sana karena kita udah kelewatan sunset pas di gunung. Jadi seenggaknya ada sunset yang bisa kita lihat, pengalaman yang bisa kita nikmati bersama. Doakan kita sampai dan bisa melihat sunset. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Halo, sekarang 17:29. Kita baru saja sampai di Pantai Parangtritis. Ya, tujuan kita adalah sunset, tapi ini nggak tahu nih mataharinya dari sebelah mana. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa ketemu pantai setelah kita 2 hari di gunung gitu kan, lihat hijau-hijau. Sekarang kita lihat pantai yang begitu luas dengan air yang jernih. Jadi kita di mana? Parangtritis. Dari mana kita? Osis Genre. Nah, ini sekarang ekspedisi kita yang kedua versi air. Kita udah versi gunung juga. Sekarang kita versi air. Gimana pendapat Rangga? Sekarang kita ada di 0 mdpl. 0 mdpl. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Tak kembali. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.51 malam. Kita tadi habis dari Pantai Parangtritis. Sekarang kita sudah di tengah kota. Di belakang saya ini, tepat di belakang saya, ada Pak Iwan yang sedang berfoto. Dan juga ini adalah Istana Negara Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Yang paling berkesan itu kan pas ke Malioboro. Kita tuh saking nggak comfortable-nya itu tidur di numpang gitu. Akhirnya kita tuh nggak bisa boker kan. Akhirnya kita boker di hotel bintang 5. Bayangin aja, kita ngendep-ngendep. Habis itu kayak kita pura-pura telepon kalau ibu kita ada di dalam. Padahal itu kita cuma numpang boker doang. Itu nggak penting. Di trip Jogja itu gua disuruh ngerekamin semua aktivitas di Malioboro sama Pak Doni. Saking fokusnya buat ngerekam, jadi gua kehilangan jejak mereka yang pada belanja itu.